Saudaraku, disaksikan oleh putra-putranya Diponegoro Anom, Pangeran Rauf, Pangeran Junet, dan menantunya Basah Mertonegoro, Pangeran Diponegoro atau Sultan Abdul Hamid Eru Cokro, Senopati ing Alogo, Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi, menyerahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, setelah usai Perang Diponegoro, pasukan Diponegoro banyak yang menyebar dan babat hutan, mendirikan banyak desa di wilayah Jombang. Di antaranya di Desa Brodot, Kecamatan Bandar Kedungmulyo, kemudian Desa Santrean atau Desa Pesantren masuk Kecamatan Tembelang, kemudian Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung, dan banyak desa-desa lain di Kabupaten Jombang. Saudaraku, sesuai dengan buku ini, maka pasca Perang Diponegoro memang ternyata banyak prajurit Diponegoro yang berlatar belakang santri. Ini lari ke kota Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang berbahagia, selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya. Untuk pertama kalinya saya ingin mengajak saudara-saudaraku senantiasa mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku yang berbahagia, untuk pertemuan kita di video kali ini saya akan menceritakan terkait dengan detik-detik tertangkapnya Pangeran Diponegoro atas akal licik yang dipergunakan oleh Belanda, karena selama kurun waktu Perang Diponegoro antara tahun 1825 sampai 1830, Belanda mengalami kekalahan yang sangat-sangat luar biasa, sehingga Belanda kehabisan cara dalam menghadapi perlawanan Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya. Maka Belanda akhirnya membuat siasat licik untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Saudaraku yang berbahagia, yang pada akhirnya nanti dampak daripada pasca Perang Diponegoro adalah Jombang kota santri. Mengapa saudaraku Jombang mempunyai julukan kota santri? Karena banyak pondok-pondok kecil dan juga pondok-pondok besar yang ada di Jombang ini. Saudaraku yang berbahagia, ketika bulan Ramadan, Belanda mempergunakan siasat buruknya. Jenderal de Kock, mewakili pemerintah kolonial Belanda, mengundang Pangeran Diponegoro untuk berunding. Saudaraku, pada bulan Ramadan tahun 1830, dalam keadaan Gusti Pangeran Diponegoro sakit, maka beliau pun tetap berangkat memenuhi undangan Jenderal de Kock untuk berunding. Tanpa ada buruk sangka di dalam hati, berangkatlah Pangeran Diponegoro dengan diikuti oleh 25 pendereknya atau prajuritnya yang kesemuanya berkuda. Maka berangkatlah Pangeran Diponegoro menuju ke kantor residen Keduh Magelang. Saudaraku, nah ketika di dalam perjalanan menuju residen Keduh Magelang, ketika masyarakat mengetahui rombongan dari Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya, maka pada akhirnya banyak dari masyarakat yang mengikuti rombongan dari Pangeran Diponegoro dan prajuritnya di belakang dari rombongan itu. Saudaraku, yang mana pada akhirnya pada awal bulan Syawal sampailah Pangeran Diponegoro beserta pengikutnya di kantor residen Keduh Magelang. Maka di sana diterimalah Pangeran Diponegoro oleh Jenderal de Kock. Saudaraku, selayaknya orang Jawa
ketika pada bulan Ramadan maka Pangeran Diponegoro bersilaturahim kepada Jenderal de Kock, yang mana saudaraku ketika dirasa acara silaturahim sudah selesai maka pamitlah Pangeran Diponegoro kepada Jenderal de Kock. Namun saudaraku, Jenderal de Kock melarang Pangeran Diponegoro untuk kembali pulang. Jenderal de Kock mengajak Pangeran Diponegoro untuk berunding, saudara. Yang mana pada akhirnya kemudian terjadilah perundingan antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock di kantor Presiden Gedung Magelang. Pertanyaan yang diberikan oleh Jenderal de Kock kepada Pangeran Diponegoro adalah apa maksud dan tujuan Pangeran Diponegoro mengobarkan semangat perjuangan atau perlawanan terhadap kolonial Belanda. Maka saudara, terjadilah perdebatan yang sengit antara Pangeran Diponegoro dengan Jenderal de Kock, yang pada akhirnya Pangeran Diponegoro menyampaikan kepada Jenderal de Kock bahwasannya Pangeran Diponegoro ingin menjadi hakim daripada masyarakat tanah Pulau Jawa dan berharap agar Belanda menyingkir ke pesisir utara dan hanya melakukan perdagangan saja. Dan Pangeran Diponegoro berharap Belanda memecat daripada pejabat-pejabat Keraton Yogyakarta yang berkhianat kepada kerajaan atau Kesultanan Yogyakarta. Terjadi perdebatan sengit, saudaraku, yang pada akhirnya tidak terjadi titik temu di antara keduanya. Karena tidak ada titik temu, tidak ada jalan keluar terkait perundingan antara keduanya, maka Pangeran Diponegoro mohon pamit kepada Jenderal de Kock. Namun saudaraku, ketika Pangeran Diponegoro ingin mohon pamit, ternyata serdadu atau pasukan daripada Belanda tiba-tiba menangkap Pangeran Diponegoro, menggiring Pangeran Diponegoro ke kereta kuda yang ternyata sebenarnya sudah disiapkan oleh Belanda. Saudaraku, di saat itu para penderek, para prajurit ingin membebaskan Pangeran Diponegoro dari tangkapan Belanda, namun Pangeran Diponegoro waktu itu melarang, karena pada waktu itu bulan Syawal jangan sampai terjadi pertumpahan darah, karena memang saat itu Diponegoro dan prajuritnya tidak siap untuk berperang dan tidak ada maksud untuk berperang. Namun saudaraku, di saat itu juga ketika Pangeran Diponegoro ditangkap, dalam hatinya ingin menusuk Jenderal de Kock dengan kerisnya. Namun lagi-lagi semua itu tidak dilakukan oleh Pangeran Diponegoro, karena Pangeran Diponegoro menghindarkan pertumpahan darah, karena di situ ada keluarga, ada prajurit, pengikut semuanya yang memang tidak siap untuk berperang. Saudaraku, disaksikan oleh putra-putranya Diponegoro Anom, Pangeran Rauf, Pangeran Junet, dan menantunya Basah Mertonegoro, Pangeran Diponegoro atau Sultan Abdul Hamid Eru Cokro, Senopati ing Alogo Sayyidin Panotogomo, Khalifah Rasulullah ing Tanah Jawi, menyerahkan takdirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda dengan cara-cara atau siasat yang kelinci. Saudaraku, yang pada akhirnya Pangeran Diponegoro diasingkan ke Manado, kemudian beliau meninggal atau wafat di Makassar. Saudaraku, perlu diketahui bahwasannya kenapa disebut Perang Jawa. Disebut Perang Jawa, saudaraku, karena ketika terjadi Perang Jawa atau Perang Diponegoro, ini adalah murni perlawanan rakyat Jawa yang dikobarkan oleh Pangeran Diponegoro untuk mengadakan perlawanan
pada kolonial Belanda, yang mana saudaraku sekali lagi ketika terjadi perang Jawa tidak ada pihak-pihak lain yang turut campur terkait dengan perang Jawa atau pihak dari luar negeri, dari luar Jawa yang ikut campur terkait dengan perang Jawa atau membantu perlawanan Diponegoro melawan kolonial Belanda. Saudaraku yang berbahagia, apa yang terjadi setelah Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda? Yang jelas saudaraku, Belanda masih punya rasa kekhawatiran terhadap para pengikut yang setia, para prajurit yang setia. Maka pada akhirnya Belanda memburu daripada para penderek Diponegoro. Perlu diketahui saudaraku, ketika perang Jawa terjadi, ini ada dua golongan yang membantu terkait dengan perjuangan Pangeran Diponegoro. Yang pertama adalah dari golongan bangsawan, kemudian yang kedua adalah dari golongan santri. Saudaraku, maka ketika pasca Pangeran Diponegoro ditangkap, maka banyak daripada penderek atau prajuritnya lari ke arah timur atau ke arah Jawa Timur, yang ternyata menurut informasi atau dari buku yang saya baca, ini adalah banyak yang lari ke Jombang. Saudaraku, terkait ditangkapnya Pangeran Diponegoro, itu tadi saya baca dari buku perjuangan Pangeran Diponegoro ini, saudara. Jadi detik-detik Pangeran Diponegoro ini ditangkap, itu tadi yang saya sampaikan adalah tertulis di sini. Jadi buku perjuangan Pangeran Diponegoro ini diterbitkan oleh Patra Padi, saudaraku. Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro yang diketuai oleh Ki Roni Sadewo atau Raden Mas Roni Sadewo, keturunan Pangeran Diponegoro yang ketujuh dari putra Pangeran Diponegoro Ki Sadewo. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan buku ini dari beliau, dikirim dari mana? Kulon Progo, dikirim dari Kulon Progo yang dikirim ke saya. Alhamdulillah ini kenang-kenangan dari Raden Mas Roni Sadewo. Bisa didekatkan kamera? Bisa didekatkan. Alhamdulillah ini kenang-kenangan dari Den Mas Roni Sadewo atau Ki Roni Sadewo, keturunan Diponegoro yang ketujuh dari ketua Patra Padi, keluarga Paguyuban Trah Pangeran Diponegoro. Saya ucapkan terima kasih kepada Den Mas Roni. Saudaraku, kemudian terkait dengan banyaknya pasukan Diponegoro yang ternyata dari golongan santri banyak yang lari ke arah Jombang. Saudaraku, ketika saya menemukan sebuah buku, yang mana buku ini adalah buku sejarah dan budaya Jombang yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang. Alhamdulillah saudaraku, ketika saya membaca buku ini, maka di sini tertuliskan begini, saudaraku. Saya tunjukkan bukunya dulu. Ini bukunya, saudaraku. Kalau saudaraku memiliki buku ini, bisa dibaca-baca. Ini terkait dengan perkembangan kota Jombang dari zaman dahulu sampai sekarang. Ini buku sejarah dan budaya Jombang. Nah, di dalam buku ini saudaraku tertuliskan begini. Pada zaman kerajaan Mataram Islam, Pangeran Benowo bermukim di desa Wonokerto Wonosalam. Kemudian pada masa Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, setelah usai perang Diponegoro, pasukan Diponegoro banyak yang menyebar dan babat hutan, mendirikan banyak desa di wilayah Jombang. Di antaranya di Desa Mbrodot, Kecamatan Bandar Kedomulyo, kemudian Desa Santrean atau Desa Pesantren, masuk Kecamatan Tembelang, kemudian Desa Mojo Trisno, Kecamatan Mojo Agung, dan banyak desa-desa lain di Kabupaten Jombang. Saudaraku, sesuai dengan buku ini, maka pasca perang Diponegoro memang ternyata banyak prajurit Diponegoro yang berlatar belakang santri. Ini lari ke kota Jombang yang pada akhirnya menempati satu desa-desa atau babat alas. Kemudian di sana
para prajurit Diponegoro di Jombang ini kemudian mendirikan musola kecil, kemudian menanam sawo, kemudian juga ada yang menanami pekarangannya dengan salak, dengan pohon salak itu saudaraku. Nah, salah satu tanda-tanda atau tempat yang didiami oleh penderek atau prajurit Diponegoro ini adalah pohon sawo. Kemudian kalau di Jombang ada yang menanam pohon salak juga, karena untuk perlindungan dari pantauan Belanda. Ini saudara, kalau di Jombang, yang pada akhirnya di tempat-tempat itu para penderek atau Laskar Diponegoro ini mengajar ngaji, mengajarkan agama kepada masyarakat yang mungkin sudah ada di sekitarnya, yang pada akhirnya banyak di Jombang ini desa-desa yang belakangnya ada santrennya. Karena pada waktu itu akhirnya berkumpul daripada orang-orang yang ingin ngaji atau disebut nyantri, yang kemudian nyantri di tempat itu, maka tempat berkumpulnya para santri itu, orang yang nyantri itu akhirnya disebut pesantren. Maka di Jombang banyak desa-desa yang di belakangnya ada santrennya. Maka insya Allah desa-desa yang di belakangnya ada santrennya itu dulu yang mendirikan pertama kali adalah para prajurit Diponegoro, yang pada akhirnya bertumbuh menjadi pesantren-pesantren kecil yang ada di Jombang sekarang, dan juga pesantren-pesantren besar, yang mana dampak dari pasca perang Diponegoro untuk kota Jombang, yang pada akhirnya Jombang menjadi kota santri. Insya Allah para pejuang-pejuang keagamaan di desa-desa di wilayah Jombang adalah, insya Allah kalau ditelusuri nasabnya ini, insya Allah para sesepuhnya adalah para penderek Diponegoro dari Jawa Tengah. Ada yang dari Demak, ada yang dari Pati, ada yang dari Kudus, ada dari Jepara, ada dari Magelang. Inilah saudaraku sedikit apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan dampak kota Jombang setelah usainya perang Diponegoro. Saudaraku yang berbahagia, demikian pertemuan saya di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan perlu saya mendapatkan informasi dari saudara-saudaraku yang melihat video saya mungkin di tempat panjenengan semua, yang khususnya di wilayah Jombang dulu, yang ada tanda-tanda atau tempat yang dulu disinggahi dari pasukan Diponegoro, bisa diinformasikan ke saya. Terima kasih saudaraku atas perhatiannya. Sekali lagi ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya saudaraku dapat menambah informasi terkait dengan penderek atau pasukan Diponegoro yang ada di kota Jombang. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.